Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep capcay sayuran yang enak banget, yang seger. Pertama-tama di sini kita siapkan sawi, kemudian potong-potong. Untuk bahan sayuran lainnya di sini aku mau pakai kubis. Ini juga kubisnya kita potong-potong tapi rodok lebar-lebar aja. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau pakai wortel, kita potong-potong juga. Jadi capcay kali ini tuh nggak pakai ayam, nggak pakai udang, nggak pakai daging, nggak pakai fish cake ataupun bakso dan lain-lain. Cukup sayur-sayuran aja. Jadi rasanya itu lebih ringan gitu. Kemudian ini aku mau tambahkan juga ada brokoli. Brokolinya juga mau aku potong, mau aku belah kecil-kecil. Jadi ini ada godong bawang, tapi godongnya itu cuma setiti banget karena tadi ke pasar terus sendirilah ya lali ora kegawa. Kemudian kalau semua bahan sudah siap, kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis aja. Ini ada bawang putih, kita geprek, kemudian kita cincang kasar. Wis ini aja. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita gongsong bawang putihnya. Sebentar aja, nggak usah lama-lama, asal dia udah wangi, nggak perlu sampai yang coklat banget. Kemudian kita akan cemplungin terlebih dahulu wortelnya, karena wortel kan rada keras, jadi kita masukin dulu supaya dia lebih empuk. Kemudian kalau sudah digosong-gosong, di sini mau aku tambahkan lagi ada air. Kemudian kalau air sudah masuk, kita tambahkan lagi ada garam, lidah rasa, kemudian gula pasir dan juga ada merica bubuk. Kemudian aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin semua sayur-sayuran mulai dari kubis, kemudian caisim, kemudian ada brokoli dan juga sak godong bawangnya kita masukkan. Kemudian kita tambahkan lagi larutan tepung maizena ya. Jadi kita ambil tepung maizena sedikit, kemudian aduk-aduk pakai air, lalu kita siram ke dalam tumisan capcaynya. Nah kira-kira kayak gini aja Flavis. Ini bagiku udah mateng. Tapi kalau misalnya Flavis mau lebih empuk lagi ya boleh nanti dimasaknya lebih lama lagi. Tapi kalau aku lebih senang itu masih yang ijo royo-royo kayak gini, terus habis itu masih krius-krius banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita mau pakai nasi hangat untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin tumisan dari godong kates atau godong gandul atau daun pepaya. Rasanya enak banget. Ini tadi sudah aku beli itu sudah dalam keadaan direbus gini Flavis. Jadi kalau di pasar Kebumen itu banyak banget yang jualan godong kates gini sudah dalam keadaan direbus dan sudah tidak pahit lagi. Kemudian ini masih tetap kita cuci bersih. Kalau sudah dicuci bersih, dipotong-potong, kemudian kita sisihkan. Sekarang kita akan siapkan untuk bahan tambahannya ya. Aku pakai tempe. Ini sajane lebih enak lagi pakai tempe sing rodok semangi, tapi hari ini lagi nggak ada ya wis pakai tempe sing masih seger aja. Ini aku mau potong kecil-kecil, panjang-panjang, boleh juga kecil-kecil kotak-kotak atau mau diremet itu juga boleh banget. Kemudian kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan langsung siapkan untuk bahan lainnya. Nah, ini bahan-bahan untuk kita pakai bumbu simple aja Flavis, ada bawang, brambang, juga nanti kita pakai lombok. Udah gini aja. Kalau misalnya nanti Flavis mau tambahkan godong salam ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Nah, untuk lomboknya nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya Flavis mau nanti pedes, kayak Flavi Kasih kan senengannya nek masak ngene iki kan senengannya sih pedes. Jadi tak cabai rawit aja. Kemudian kalau misalnya Flavis nggak mau pedes ya boleh pakai cabai merah yang besar. Kalau sudah kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi baru kita cemplungin lomboknya. Gongsong-gongsong lagi. Kemudian di sini kita tambahkan bumbu yang ini kalau menurut Flavi Kasih bumbu magic. Ini namanya udang rebon Flavis. Ini nanti bikin aroma dan rasa masakan kita tuh enak banget, wangi banget. Kemudian kalau sudah digongsong-gongsong baru kita akan cemplungin tempenya. Nah kalau tempenya sudah masuk jangan langsung tambahkan bumbu dan bahan lainnya. Ini biar kita gongsong-gongsong dulu tempenya. Baru setelah itu kita akan cemplungin godong katesnya. Tambahkan lagi air, gula, garam, penyedap rasa. Boleh pakai gulanya yang gula Jawa ataupun gula putih. Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai kaldu-kalduan bubuk ya boleh, mau pakai micin ya boleh, enggak pakai
Beda rasa ya boleh, rasanya udah gurih karena kita sudah pakai udang rebon. Kemudian ini kita akan aduk-aduk dan kita akan masak sampai nanti dirasa sudah cukup mateng. Kira-kira hasilnya seperti ini Fafis. Ini sudah mateng, rasanya enak banget, rupanya ya masih ayu banget, ijo royo-royo ngeruge Fafis. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk sarapan ataupun untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terus kalau misalnya sarapan pagi-pagi pakai lauk ini, nggak perlu lauk lain lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan buncis yang enak banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pertama-tama di sini kita siapkan buncis. Ini buncisnya tadi bagian ujungnya sudah dibuang, kemudian kita potong kecil-kecil tapi rodok panjang kayak gini. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau pakai cambah dele. Ini udah favorit Flavi Kasih banget pokoknya kalau udah ngomongin cambah dele. Kemudian udah pakai cambah dele, kita tambahkan juga ada tempe. Kalau misalnya Flavis nggak punya tempe, juga bisa pakai tahu yang kopong, itu juga nanti rasanya enak banget. Ini tempenya kita potong kotak-kotak aja. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan lagi untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya nanti di sini kita pakai yang simple aja, cuman asal bumbu seadanya di rumah aja. Di sini kita siapkan brambang atau bawang merahnya, kemudian kita iris tipis-tipis. Nah, di sini juga kita akan tambahkan lagi, aku mau pakai bawang putih. Ini juga cukup kita iris-iris. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lombok. Nah, di sini aku pakainya rawit dan juga besar karena aku mau pedas, jadi aku mau tambahkan rawit. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedas, ya wis pakai yang merah besar aja nggak apa-apa ya, atau mau pakai cabai keriting juga boleh. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau sudah wangi, baru kita akan cemplungin lomboknya. Kemudian kita gongsong-gongsong lagi sampai nanti aromanya udah wangi. Kalau misalnya sudah wangi, baru di sini kita akan cemplungin tempenya. Nanti yang lain nyusul ya. Ini tempenya kita gongsong-gongsong dulu. Jangan langsung ditambahkan bumbu karena aku maunya nanti tempenya itu kayak rodo kegoreng sedikit, no. Jadi nanti teksturnya kayak gini Flavis. Atau misalnya Flavis mau digoreng terlebih dahulu setengah matang, ya boleh, baru dicemplungin ke bumbunya. Kemudian setelah ini kita baru cemplungin bahan-bahan lain. Tadi ada buncis, kemudian ada cambah dele. Nah, aku kan maunya nanti buncis sama cambah delenya itu enggak sampai yang lembek banget, jadi aku maunya masih krius-krius, jadi aku masukinnya belakangan aja. Kemudian aduk-aduk. Nah, di sini kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini mau pakai gula, garam, penyedap rasa. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun gula Jawa ya boleh. Penyedap rasanya sasaknya Flavis di rumah aja. Kalau misalnya Flavis yang nggak suka pakai penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, rasanya enak banget, rupanya ya ayu banget. Sekarang kita akan langsung sajikan di meja makan mumpung masih anget banget. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, untuk makan siang ataupun makan malam. Kadang-kadang Flavis, aku tuh numis kayak gini untuk sarapan itu udah nggak pakai lauk lain lagi, cuman kayak gini aja sama nasi putih, rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan labu siam yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan labu siam. Kalau di tempat Flavi Kasih tuh ngomongnya itu walu jipang. Kemudian ini mau kita potong-potong, kita potong tipis-tipis memanjang aja kayak gini ya. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Kemudian nanti kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau tambahkan ada tahu kopong. Misalnya Flavis nggak ada tahu kopong, juga bisa pakai tempe. Apalagi tempenya itu yang belum terlalu jadi Flavis, itu nanti rasanya enak banget. Nah, ini tahunya mau kita potong-potong memanjang aja. Tapi misalnya Flavis mau kotak-kotak ya boleh, sasaknya Flavis di rumah aja. Kemudian kalau sudah kita sisihkan.
Nah, di sini aku mau tambahkan lagi godong melinjo. Ini godong melinjo itu masih seger banget, tapi karena aku metiknya itu di halaman rumah. Jadi kalau sekarang beli, maksudnya masak godong melinjo itu nggak perlu beli, tinggal metik aja. Kemudian kita potong-potong dan sisihkan. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbu-bumbunya sini lomboknya aku pakai pepek, Flavis, ada rawit, ada yang gede dan juga ada yang hijau. Kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedas, lombok rawitnya boleh di skip aja. Kemudian tambahkan berambang dan juga kita tambahkan ada bawang putih. Ini bahan semuanya cukup diiris-iris, nggak perlu blender, nggak perlu ngulek. Jadi yang praktis-praktis aja deh. Kemudian sekarang kita siapkan minyak. Kemudian kita gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya itu wangi banget. Kalau sudah wangi baru kita akan cemplungin lomboknya. Kita gongsong-gongsong lagi. Kalau sudah agak kering dan sudah wangi, baru kita akan cemplungin tahu kopongnya. Kemudian kita aduk-aduk. Ini jangan langsung dimasukin bahan-bahan lainnya ya. Biarkan gosong-gosong dulu tahunya sebentar. Kemudian baru kita cemplungin labunya. Kita aduk-aduk lagi. Nah, di sini aku mau tambahkan lagi sedikit air. Juga mau tambahkan lagi ada bumbu-bumbu lainnya. Aku mau tambahkan ada gula, ada garam, ada penyedap rasa. Gulanya boleh pakai gula putih ataupun pakai gula merah. Ataupun penyedap rasanya Flavis juga bisa tambahkan, mau pakai kaldu-kalduan boleh, mau pakai micin ya boleh. Bagi Flavis yang nggak suka dengan penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasanya itu udah enak. Kemudian kita akan masak lagi. Nah, di sini aku maunya labunya nggak sampai yang terlalu lembut banget. Jadi aku maunya masih krius-krius dan juga godongsonya aku maunya masih tetap hijau. Jadi aku masukinnya belakangan aja. Kemudian aduk-aduk sebentar. Ya, seperti ini aja Flavis. Ini sudah mateng, rasanya enak banget, warnanya yo ayu banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita untuk lauk sarapan, untuk lauk makan siang, ataupun mau lauk makan malam ya cocok aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep jangan kletek atau yang bisa kita sebut juga jangan kulit melinjo. Rasanya enak banget. Nih kulit melinjo tadi sudah aku cuci bersih, kemudian rendam dengan air mendidih. Kalau misalnya nggak direndam juga direbus boleh sebentar aja. Kemudian setelah ini kita akan tiriskan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini nggak ketinggalan dah makan favoritnya Flavikasi, ada tahu. Ini aku pakainya tahu kopong. Kemudian ini mau aku potong-potong lagi menjadi 4 bagian. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan dan kita akan siapkan juga bahan lainnya. Di sini juga kita tambahkan favoritnya Flavikasi banget. Ada tempe, jadi hari ini ada tahu, ada tempe juga, wis komplit banget. Kemudian tempenya mau kita potong-potong. Di sini aku motong-motongnya kotak-kotak, tapi juga bisa mau memanjang tipis ya boleh, nggak apa-apa. Kemudian kalau sudah kita sisihkan, sekarang kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita akan siapkan lombok. Di sini aku campur ada yang hijau dan juga ada yang merah. Ini aku pakai yang gede-gede. Bagi Flavis yang mau lebih pedas nanti jangannya bisa tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis. Kemudian di sini juga aku mau tambahkan lagi ada berambang. Ini berambangnya juga kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cuman kita iris tipis-tipis. Pokoknya masakannya praktis banget tuh, cuma cemplang-cemplung. Tapi nanti rasanya enak banget. Kalau sudah kita sisihkan, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong bawang berambangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian masukkan lomboknya. Jangan lupa tambahkan juga godong salam. Ini godong salam itu masih seger banget karena aku metiknya tuh di halaman rumah Flavis, jadi masih benar-benar seger banget. Kemudian kalau sudah wangi, sudah harum, nah di sini baru kita akan cemplungin kleteknya atau kulit melinjonya. Saat tempenya kita cemplungin tahunya nanti belakangan aja. Kemudian kita aduk-aduk. Nih jangan langsung dikasih santan, biarkan nanti tempenya rada kering sedikit. Kemudian nanti di sini kita juga mau tambahkan bumbu lain. Aku mau tambahkan gula, garam, penyedap rasa. Gula jawane lagi habis, wis aku pakai gula pasir aja. Sajane lebih enak pakai gula Jawa kalau masakan yang kayak gini. Kemudian kita aduk-aduk lagi, baru kita akan tambahkan santan. Ini santannya juga
boleh meres dari kelapa parut sendiri, jadi rasanya itu bener-bener rasa deso tenan. Kemudian kita aduk-aduk lagi, apinya nanti agak dibesarin, kalau sudah mendidih kita kecilkan. Jangan lupa sesekali diaduk biar nanti santannya tidak pecah. Kemudian nanti kalau dirasa sudah panas, sudah mateng, sudah enak, baru kita cemplungin tahu kopongnya. Saya Flavis nggak punya tahu kopong, boleh juga pakai tahu yang coklat padat, itu kan juga nggak apa-apa. Kemudian kita masak lagi. Kalau sudah mateng, kita akan langsung angkat, sajikan di meja makan. Ini mumpung masih anget-anget, aku mau langsung maem. Ini paling cocok maemnya itu pakai nasi yang hangat, karena tadi sudah ada tempe dan tahu, jadi udah nggak perlu tahu goreng lagi, nggak perlu tempe goreng lagi. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan pare. Udah lama banget ya kita nggak bikin resep tumisan dari pare. Hari ini kita mau bikin yang enak banget, yang simple, yang gurih. Ini parenya kita buang bagian isinya ya. Kemudian setelah ini kita akan iris-iris. Ini nanti nggak aku ilangin 100% pahitnya, karena kalau maem pare itu nggak ada rasa pahit-pahitnya sidik, kayak nggak maem pare gitu. Tapi nanti kalau misalnya Flavis yang memang bener-bener nggak suka rasa pahitnya, ya boleh diremut pakai garam. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai tempe. Ini tempenya mau aku potong kecil-kecil banget. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku mau pakai cabai. Ini cabenya komplit, ada yang rawit merah, ada yang rawit hijau, ada yang cabai hijau besar, cabai merah besar, wis komplit deh pokoknya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang. Kita iris-iris dan kita akan tambahkan juga brambangnya, nggak boleh ketinggalan. Di sini aja Flavis, ini cuma lombok, bawang, brambang. Kemudian kalau sudah kita sisihkan dan kita akan siapkan wajan. Kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita gongsong bawang brambangnya terlebih dahulu. Aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Kemudian cemplungin lombokan-lombokannya. Ini lomboknya udah komplit banget. Nanti kalau misalnya Flavis nggak terlalu suka pedas banget ya nggak usah pakai cabai rawit ya. Kemudian kalau sudah wangi, di sini kita akan cemplungin. Ini namanya udang rebon Flavis. Ini kalau tumisan model kayak gini dikasih udang rebon tuh nanti rasanya jadi gurih banget. Walaupun nanti Flavis nggak pakai penyedap rasa, ini rasanya udah gurih banget kalau pakai udang rebon. Kemudian kita cemplungin tempenya, aduk-aduk, kecilkan apinya. Kemudian kalau tempenya sudah agak mateng, di sini baru kita akan cemplungin ada gula merah, boleh juga pakai gula putih, tapi lebih enak pakai gula merah kalau untuk tumisan ini. Garam, kemudian cemplungin parenya. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa, karena tadi udah pakai udang rebon. Itu nanti bikin tumisannya itu udah gurih dan juga aromanya wangi banget. Kemudian kita akan tambahkan air sedikit. Kemudian kita aduk-aduk lagi dan kita akan masak sampai nanti mateng. Nanti untuk tingkat kematangannya Flavis sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau yang krius-krius berarti masaknya nggak usah lama-lama. Kalau misalnya Flavis mau lebih empuk ya dimasak lebih lama. Kadang-kadang kan selera tuh beda-beda. Kayak aku sukanya krius-krius, kadang-kadang adikku tuh sukanya yang udah lebih empuk gitu. Nanti sesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian kalau sudah, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur lodeh oyong. Rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan oyong, kemudian oyongnya kita akan buang bagian kasarnya aja, jadi buang kulitnya nggak sampai habis semua, cuma dibuang bagian kasarnya aja. Setelah ini kita potong-potong, motong-motongnya boleh panjang-panjang kayak gini, boleh bulat-bulat, boleh dibelah dua tapi itu dipotong-potong lagi. Saat Flavis di rumah aja memodelnya kayak gimana. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya ya. Di sini untuk bahan lainnya aku mau pakai labu siem atau walu jipang. Kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bahan lainnya. Nggak boleh ketinggalan kalau masak sayur lodeh itu, aku suka banget dan rasanya itu wajib ada godong melinjo.
Ataupun misalnya Flavis mau tambahkan sak melinjoknya juga boleh, jadi nggak cuma daun-daun melinjoknya tapi sak melinjoknya ditambahkan. Ini masih seger banget karena tadi aku boleh metik di halaman rumah, jadi masih benar-benar seger banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang patus-patus aja, dan ini cuma diiris, jadi nggak perlu ngulek-ngulek. Pertama-tama di sini kita siapkan brambang. Kemudian di sini aku juga mau tambahkan lagi bawang putih. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi lombok. Sini aku campur ya, lomboknya ada yang merah besar, ada yang keriting, ada yang rawit. Kalau misalnya Flavis nanti nggak mau terlalu pedas, cabai rawitnya boleh di skip aja. Di sini kita mau tambahkan lagi laos, boleh diiris, boleh juga digeprek. Sekarang kita tambahkan lagi daun salam. Kemudian kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya. Biarkan sampai layu dan wangi, baru masukkan cabai dan juga ada daun salam dan juga ada laosnya. Kalau sudah wangi, di sini kita akan masukkan santan. Kemudian tambahkan lagi gula jawa boleh, gula pasir boleh, tambahkan garam, mau pakai penyedap rasa juga boleh. Kalau misalnya Flavis nggak suka penyedap rasa, ya wis nggak apa-apa, rasanya udah enak dan gurih kok. Kemudian kalau santannya sudah matang dan enak, baru cemplungin labu siamnya dan juga ada oyongnya. Kemudian aduk-aduk sebentar. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi atau kita masukkan godong melinjoknya. Nah, kalau masak sayur-sayuran gini kan sebentar banget matang Flavis, jadi masaknya sebentar aja. Tadi kenapa santannya harus dididihkan dulu, dimatengin dulu, baru sayurannya kita cemplungin, karena sayurannya itu benar-benar sebentar banget mateng. Nah, kurang lebih kayak gini Flavis, ini sudah mateng, warnanya itu masih cantik, masih hijau royo-royo kayak gini Flavis, dan rasanya juga gurih, buket. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini, semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan sawi putih yang enak, yang gurih, yang simple. Pertama-tama di sini kita akan siapkan sawinya terlebih dahulu. Aku suka banget kalau ngeliat sawi model kayak gini karena bentuknya tuh lucu, gendut dan juga seger. Jadi nyenengin banget kalau dilihatnya. Nah, sekarang kita akan belah menjadi beberapa bagian, kemudian kita akan potong-potong. Nih bagian ujungnya kita buang aja. Nah, aku mau potongnya agak-agak lebar-lebar. Flavis bisa sesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau lebih pendek-pendek lagi ya boleh, atau mau ngikutin lebar-lebar kayak gini juga boleh. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Kita akan cuci sampai benar-benar bersih ya. Kalau sudah bersih, di sini kita akan siapkan untuk bumbunya. Nah, untuk bumbunya kita pakai yang super simple. Kita mau pakai bawang putih aja. Ini kita geprek-geprek, kemudian kita cincang kasar. Kemudian kalau sudah dicincang, kita akan sisihkan. Jadi bumbunya cuma ini sama garam aja, wis, nggak pakai apapun lagi Flavis. Kemudian kalau semua bahan sudah siap, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bawangnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian kalau aromanya sudah wangi, di sini kita akan cemplungin sawinya. Di sini saat batangnya, saat daunnya aku cemplungin jadi satu ya, karena aku masaknya itu cuma serang-serang matang aja. Tapi bagi Flavis yang mungkin lebih suka lebih empuk, itu nanti batangnya boleh dipisahkan. Batangnya masak awal, kemudian setelah itu baru bagian daun-daunnya. Sekarang kita akan aduk-aduk. Nah, di sini itu bahan tambahannya atau bumbu tambahannya aku cuman pakai garam sedikit aja. Bagi Flavis yang mau mungkin lebih gurih lagi, boleh tambahkan kaldu-kalduan sesuai dengan selera Flavis. Kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, kaldu jamur juga boleh. Kemudian kita aduk-aduk. Masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, cuman serang-serang udah mateng. Nanti biar rupanya masih ayu banget, terus juga teksturnya itu masih kayak krius-krius gitu. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini udah mumpung masih hangat, kita akan langsung maem. Cocok banget untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan caisim atau juga sawi ijo. Ini rasanya enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan caisimnya, kemudian kita potong-potong. Bagian ujungnya kita buang ya.
Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini aku mau pakai bakso sapi. Fluffy juga bisa menggantikannya pakai bahan lain, misalnya mau pakai fish cake, pakai fish roll, atau mau pakai dada ayam, ataupun mau pakai udang. Itu juga boleh banget, rasanya sama-sama enak. Dan ini baksonya mau aku potong-potong tipis-tipis. Fluffy juga bisa motong menjadi 4 bagian juga boleh. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja ya, yang seadanya di rumah aja. Kita siapkan berambang, kemudian kita iris-iris berambangnya. Selain ada berambang, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada bawang putih. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis. Nah, di sini aku mau tambahkan juga ada cabai merah keriting. Kalau misalnya Fluffy mau lebih pedas, nanti tambahkan cabai rawit dengan sesuai dengan selera Fluffy di rumah. Mau sedikit ya boleh, mau banyak juga nggak apa-apa. Bagi Fluffy yang memang nggak suka pedas sama sekali, bisa juga pakai cabai merah keriting, cuma nanti bijinya dibuang. Jadi nanti biar tetap dapat warna cantiknya dan juga tetap dapat aromanya, tapi nanti rasanya nggak pedas Fluffy. Kemudian kalau sudah siap semuanya, sekarang siapkan wajan. Kita tambahkan minyak, kalau sudah panas cemplungin bawang berambangnya terlebih dahulu. Kita gongsong-gongsong, biarkan nanti sampai layu dan aromanya udah wangi banget, baru kita cemplungin cabenya. Kita gongsong-gongsong lagi sebentar. Kemudian di sini kita akan cemplungin dulu baksonya, nanti sawinya belakangan aja. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti baksonya mateng. Kalau sudah mateng, baru di sini kita cemplungin sawinya. Kemudian nanti kita aduk-aduk. Nah, resep kayak gini Fluffy, ini cocok banget misalnya Fluffy itu pagi-pagi mau buru-buru kerja, kadang bingung mau bikin sarapan apa untuk anak-anak sama suami. Jadi resep ini benar-benar praktis, simple, yang bisa Fluffy jadikan menu sarapan paginya Fluffy di rumah. Kemudian kalau misalnya ini semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, aku juga mau tambahkan lagi bahan-bahan lainnya. Di sini mau aku tambahkan lagi ada aku pakai kaldu sapi ya. Kalau misalnya nanti Fluffy mau pakai kaldu ayam ataupun pakai kaldu jamur ataupun pakai picin juga boleh aja. Kemudian tambahkan garam. Nah, untuk masakan kali ini aku nggak tambahkan gula ya. Kemudian kita akan gongsong-gongsong lagi. Nah, masakan kayak gini tuh masaknya tuh nggak lama. Fluffy cuma cemplang-cemplung, sering udah mateng. Ini sudah mateng, warnanya cantik banget. Rasanya juga enak banget, cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin resep tumisan dari jantung pisang. Rasanya enak banget, gurih. Juga nanti kita bisa ngabisin nasi yang banyak. Dan ini penting banget Fluffy, pokoknya cari jantung pisang itu jantung pisang kepok, nggak boleh jantung pisang lain karena nanti rasanya pahit dan juga sepet. Pokoknya nanti Fluffy kalau misalnya beli di pasar ini jantung apa, jantung kepok atau bukan, kalau nggak usah dibeli. Nah, ini akan kita ambil bagian putihnya aja. Kemudian sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita mau pakai cabai merah keriting. Kemudian ini kita potong-potong. Kalau misalnya Fluffy mau lebih pedas lagi ya boleh tambahkan cabai rawit suka-sukanya Fluffy, seleranya Fluffy di rumah. Kemudian sekarang kita akan siapkan bawang putihnya. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Dan di sini aku mau tambahkan lagi berambangnya, nggak boleh ketinggalan. Kita iris tipis-tipis juga. Kemudian biar nanti makin wangi, makin sedap, di sini aku mau tambahkan pete. Tapi bagi Fluffy yang nggak suka pete, ya udah nggak usah dikasih pete. Kemudian di sini kita akan rebus terlebih dahulu jantung pisangnya. Tapi ini penting banget. Jadi Fluffy merebus air dulu, kalau sudah mendidih baru kita potong-potong. Ini motongnya langsung di atas air mendidihnya. Jadi supaya nanti jantung pisangnya itu kalau sudah mateng warnanya nggak terlalu hitam Fluffy. Dan juga jadi cantik gitu nanti hasilnya. Kemudian ini ngerebusnya tuh nggak usah lama-lama, jadi begitu mendidih kita masukkan. Kalau misalnya sudah mendidih lagi, aduk-aduk sebentar, habis itu kita angkat karena ini kan kita ambil yang bagian putihnya aja, jadi sebentar banget itu udah mateng Fluffy. Kalau sudah kita akan angkat.
dan kita akan sisihkan. Waktu itu aku pernah bikin masakan jantung pisang tapi versi yang di santan di channel Dapur Desa. Itu nggak perlu aku rebus, jadi langsung aku masukkan ke kuah santan, itu juga nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Kemudian kita sekarang akan siapkan wajan dan kita siapkan minyak juga. Kalau sudah panas, masukkan bawang brambangnya, aduk-aduk. Kalau sudah wangi banget di sini baru kita akan cemplungin cabenya. Aduk-aduk, kita akan gongsong lagi. Kalau sudah wangi banget, di sini aku mau tambahkan lagi ada udang rebon. Ini kalau tumisan dikasih udang rebon tuh rasanya walaupun nggak pakai penyedap rasa tuh udah gurih banget. Kemudian kita akan cemplungin jantung pisang yang sudah tadi kita rebus. Aduk-aduk. Lah ini masaknya udah nggak usah lama-lama banget, Flavis, karena kan tadi sudah kita rebus. Kemudian ini aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, di sini aku mau tambahkan lagi gula Jawa. Rasanya itu mesti pakai gula Jawa ya, biar nanti makin sedap. Tambahkan garam. Kalau misalnya Flavis mau juga bisa tambahkan penyedap rasa. Walaupun sebenarnya nggak pakai penyedap rasa juga udah gurih karena tadi kita pakai udang rebon. Kemudian aduk-aduk lagi. Kalau misalnya nanti sudah mau diangkat, rasanya sudah pas banget, baru kita akan cemplungin peteknya. Aku suka banget soalnya masak tuh kalau petek itu di bagian akhir, supaya nanti pada saat kita pakai nasi itu masih kletus-kletus atau masih kemeletus gitu. Nah itu nanti rasanya enak banget. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng, aromanya wangi banget dan juga warnanya cantik banget. Sekarang kita tinggal ngambil nasi anget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan kacang panjang campur toge. Resep ini karena aku lagi kangen banget sama masakan warteg di Jakarta. Jadi kalau di Jakarta dulu, kalau misalnya aku makan ke warteg nih, mesti pilih lauk yang model gini nih, karena rasanya enak dan juga ringan banget. Pertama-tama di sini kita siapkan kacang panjangnya, kemudian kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini jodohnya itu udah tambah kacang hijau, udah sejoli banget ini. Kemudian untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simple aja. Di sini aku mau pakai cabai hijau besar. Kemudian ini juga mau aku iris-iris dan aku mau tambahkan lagi cabai merah keriting, dan juga karena aku mau pedes banget jadi aku mau tambahkan lagi cabai yang rawitnya. Ini kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedes, Flavis ini di skip aja cabai rawitnya, atau cabai merahnya juga bisa diganti pakai cabai yang besar ya. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Selain itu di sini aku mau tambahkan lagi brambangnya, nggak boleh ketinggalan ya. Ini kita kasih yang banyak brambangnya biar nanti tumisannya tuh makin wangi banget. Nah ini kita iris-iris tipis juga. Kalau sudah diiris-iris semuanya kita akan sisihkan, dan sekarang kita akan siapkan wajan. Kemudian tambahkan minyak. Kalau sudah panas masukkan bawang brambangnya terlebih dahulu. Kita gongsong sampai nanti wangi dan udah agak layu. Kalau misalnya sudah layu baru kita memasukkan semua cabai-cabainya, cabai hijau, cabai merah dan juga cabai rawitnya. Di sini aku mau tambahkan juga godong salam. Ini godong salam itu masih seger banget, terlebih karena aku metiknya itu di halaman rumah, jadi kalau mau masak tinggal metik aja. Kalau semua bumbu sudah wangi, sekarang kita masukkan kacang panjangnya, kemudian kita aduk-aduk biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi air. Kalau airnya sudah masuk, kita akan aduk-aduk. Nah di sini nanti aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai garam, mau pakai gula, pakai penyedap rasa. Nah untuk gulanya boleh pakai gula putih ataupun gula merah ya. Kemudian untuk penyedap rasanya juga disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai kaldu-kalduan boleh, mau pakai micin boleh, atau bagi Flavis yang nggak suka sama sekali dengan penyedap rasa, yowis nggak usah dimasukkan penyedap rasa, rasanya udah enak banget. Kemudian kita akan masak sampai nanti dirasa sudah cukup mateng, baru kita akan cemplungin togenya. Kalau togenya udah masuk, masaknya udah gak usah lama-lama lagi, aduk-aduk sebentar biarkan mendidih. Nah seperti ini aja Flavis kalau aku masak kacang panjang sama toge. Ini rupanya masih kayak gini, jadi belum terlalu sampai yang lembek banget, jadi masih krius-krius dan warnanya itu masih hijau royo-royo kayak gini. Tapi nanti disesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya Flavis mau masaknya lebih empuk ya berarti lebih lama gitu aja. Sekarang kita akan sajikan di meja makan.
Kita tinggal ngambil nasi anget, terus kalau di warteg suka ada tempe orek. Nah, itu juga jodohnya emang pakai sayur model gini enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan dari sawi hijau atau yang biasa kita sebut itu caisim. Ini caisimnya itu masih seger banget. Pertama-tama kita akan buang dulu bagian ujungnya atau bagian akarnya. Kemudian di sini kita akan potong-potong. Potong-potongnya saat selera Flavi saja. Mau pendek-pendek boleh, mau panjang-panjang juga boleh. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi cambah dele. Wah, ini udah favoritnya Flavi Kasih banget. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kali ini kita pakai yang benar-benar simple banget. Kita akan pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cuma kita geprek, habis itu kita cincang kasar aja. Nah, karena aku mau pedas, jadi aku mau tambahkan cabai rawit. Bagi Flavis yang nggak suka pedas, ini cabai rawitnya boleh di skip aja, nggak apa-apa. Pakai bawang putih aja, rasanya nanti udah enak banget. Kemudian kalau bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasak ya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan gongsong pertama kali bawang putihnya dulu, biarkan nanti sampai wangi. Kemudian kalau sudah wangi, di sini baru kita masukkan cabenya. Kita akan gongsong lagi kalau nanti sudah benar-benar wangi dan sudah agak kering, tapi nggak boleh terlalu gosong. Kemudian kita akan masukkan terlebih dahulu cambah delenya. Karena cambah dele itu nanti lebih lama matangnya dibandingkan sawinya ya, jadi cambah delenya kita masak dulu. Aduk-aduk. Kalau misalnya cambahnya sudah matang, baru di sini kita akan cemplungin sawinya atau caisimnya. Nah, kita aduk-aduk lagi biarkan nanti semua bahan tercampur rata. Nah, aku tuh kalau dulu tuh masak sawi paling banter-banter itu untuk campuran mie ayam atau tumisan mie goreng ataupun tumisan apa tuh kue tiaw, bihun. Tapi semenjak aku main ke rumah adekku dan adekku masak tumisan sawi kayak gini Flavis, dan aku cobain ternyata rasanya kok ya enak tenan gitu. Nah, semenjak itu aku jadi sering banget tumis sawi kayak gini. Dan kalau di Kebumen Flavis ini beda sewaktu aku tinggal di Jakarta. Kalau dulu aku tinggal di Jakarta tuh sawinya tuh ada rada pahit-pahitnya gitu Flavis, tapi kalau di Kebumen ini nggak ada pahitnya sama sekali Flavis caisim, jadi bener-bener enak banget. Dan di sini aku mau tambahkan lagi tadi ada garam, misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, misalnya micin atau kaldu-kalduan ya kan, itu sesuaikan aja dengan selera Flavis. Tapi untuk dimasakan kali ini aku nggak pakai gula ya, cukup pakai garam aja. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, ini udah cukup masaknya Flavis, warnanya masih hijau royo-royo, rasanya juga enak banget, masih rada krius-krius gitu. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan dari daun pepaya. Bisa rasanya enak banget. Nih kalau misalnya ngomongin pepaya dari zaman dien sampai zaman sekarang tuh rasanya tuh enak banget, cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Ini tadi daun pepaya sudah aku rebus terlebih dahulu. Nah, Flavi kan suka nanya, Mbak Flavi ini gimana caranya kalau daun pepaya itu supaya nggak pahit gitu kan. Nah, rebusnya itu pakai tanah Flavis. Kemudian kalau misalnya sudah direbus sampai benar-benar empuk, baru dibilas lagi pakai air yang benar-benar bersih. Kalau misalnya sudah bersih banget, baru diperes. Setelah diperes baru dipotong-potong. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini kita akan pakai bawang merah. Jadi bawang merahnya kita potong tipis-tipis ya. Setelah ini kita akan siapkan lagi ada bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kemudian karena di sini aku maunya benar-benar pedes banget, jadi aku mau pakai cabai rawit. Kalau misalnya Flavis yang nggak suka pedas, bisa pakainya cabai merah yang besar ataupun pakainya cabai merah keriting ya. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Pertama-tama siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang brambangnya. Kita akan gongsong sampai nanti layu.
Kalau sudah layu di sini aku mau tambahkan lagi cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau nanti misalnya sudah hampir agak kering kayak gini, kemudian di sini aku mau tambahkan bahan lainnya. Yang ini benar-benar bikin nanti aromanya wangi banget. Ini namanya udang rebon Flavis. Jangan lupa dicuci dulu ya. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan gongsong sampai nanti aromanya benar-benar wangi banget. Jadi kalau misalnya nanti Flavis udah pakai udang rebon gini, nggak pakai penyedap rasa pun rasanya tuh udah bener-bener enak banget. Aku suka banget nambahin udang rebon kalau misalnya numis-numis, entah numis kadang kangkung, entah kadang pepaya ataupun sayur-sayuran lain, itu nanti bikin rasanya jadi enak banget. Kemudian di sini kita akan cemplungin daun pepayanya yang tadi sudah kita potong-potong. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata seperti ini. Kalau misalnya nanti sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau tambahkan lagi gula, kemudian aku mau tambahkan lagi garam. Kalau misalnya pakai penyedap rasa juga boleh, enggak juga udah gurih karena tadi kita udah pakai udang rebon ya. Kemudian kita tambahkan lagi air. Nah, untuk gulanya di sini kalau untuk masakan daun pepaya kayak gini aku lebih suka pakai gula merah dibandingkan gula putih Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis nggak ada gula merah ya wis nggak apa-apa, pakai gula putih aja. Kemudian kita aduk-aduk, kita akan masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar tercampur rata dan rasanya udah enak banget. Kalau sudah enak banget nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini warnanya tuh masih hijau royo-royo, masih cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang murah meriah banget, yang enak banget. Hari ini kita mau bikin gulai daun singkong. Ini daun singkongnya kita petik-petik. Aku pakai yang jenis daun singkong lebar-lebar ya. Kemudian setelah ini kita akan cuci bersih. Setelah dicuci bersih baru kita akan rebus. Pastikan sebelum nyemplungin daun singkongnya airnya sudah mendidih terlebih dahulu. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi garam. Ada juga beberapa orang yang dikasih baking soda, mungkin tujuannya supaya cepat empuk ya. Tapi kalau jenis daun singkong yang lebar gini Flavis itu lebih cepat empuk dibandingkan daun singkong yang kecil-kecil. Nah, sambil menunggu empuk di sini kita siapkan bahan lainnya. Aku pakai ceker ini nanti biar makin gurih lagi. Flavis juga bisa pakai tetelan sapi kalau mau ya. Kemudian di sini kita siapkan tahu kopong. Wah, ini udah favoritnya Flavikasi banget. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita siapkan bumbu halusnya. Ada bawang, kemudian bawang dan juga ada kunir dan juga jahe dan juga miri. Tambahkan lagi sedikit air. Kalau sudah halus kita sisihkan, kita akan angkat daun singkongnya. Ini sudah empuk, kita langsung cemplungin ke air dingin supaya nanti warnanya tuh masih tetap hijau Flavis, walaupun nanti dimasak lama pakai santan itu masih tetap hijau warnanya. Kemudian kita peres. Kalau misalnya sudah diperes, di sini kita akan potong-potong lagi. Aku mau potong-potongnya itu kecil-kecil banget supaya nanti lebih gampang dimaamnya. Tapi kalau misalnya Flavis mau yang agak lebar ya wis monggo, nggak apa-apa, saya Flavis di rumah aja. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan wajan. Kemudian tambahkan minyak kalau sudah panas. Masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan, aduk-aduk, kita akan gongsong sampai nanti wangi. Nah, untuk bumbu aromatik lainnya di sini aku mau tambahkan lagi laos dan juga daun salam biar makin wangi lagi ya. Aduk-aduk biarkan sampai bumbu benar-benar matang dan panas. Kemudian kita akan cemplungin cekernya. Aduk-aduk sebentar. Kalau misalnya nggak ada ceker bisa juga pakai tetelan sapi ya. Kemudian masukkan tahunya, aduk-aduk sebentar. Nah, di sini kita akan siram dulu pakai air, santannya nanti belakangan aja. Ini biar nanti cekernya rodok empuk dulu. Kalau misalnya nanti sudah empuk, baru nanti kita akan cemplungin daun singkongnya. Nah, kira-kira kayak gini Flavis. Ini kuahnya tuh udah gurih ya. Kemudian sekarang kita akan masukkan daun singkongnya. Nah, baru di sini kita akan tambahkan santan. Nah, santannya aku mau pakai santan yang meres sendiri Flavis. Jadi benar-benar seger banget rasanya itu. Kalau santan meres sendiri ada manis-manis kepiye ngono. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Baru di sini kita akan tambahkan lagi penyedap rasa, gula, kemudian garam.
Penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Gulanya juga boleh pakai gula putih ataupun gula merah. Ini kan kita masak lagi sampai rasanya benar-benar enak, santannya mateng, tanek. Nah, hasilnya seperti ini Flavis, gulai daun singkong kita hari ini. Ini walaupun pakai santan tapi nggak enak sama sekali, rasanya enak, gurih. Karena tadi kita juga pakai ceker untuk kuah kaldunya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari rebung. Ini rebungnya itu masih seger banget, tapi tadi aku beli di pasar tuh sudah dalam keadaan dipotong-potong Flavis. Tapi ini bener-bener masih seger banget. Flavis bisa lihat ya, warnanya itu masih putih, dan kalau rebung yang masih seger tuh nggak ada bau-baunya sama sekali. Flavis rasanya juga enak banget. Selain ada rebung, di sini juga aku mau tambahkan lagi ada godong melinjo, kemudian dipotong-potong juga. Setelah ini kita akan siapkan lagi tahu kopong. Wah, ini udah favoritnya Flavikasi banget. Kayak maam tuh setiap hari tuh kalau nggak ada tempe tahu tuh rasanya kurang ya. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong tahunya juga. Kemudian kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Walaupun hari ini kita mau bikin sayur lodeh rebung, tapi sayur lodehnya pakai bumbu iris aja, nggak perlu pakai ngulek-ngulek dan nggak perlu pakai blender. Pertama-tama kita siapkan cabai, kemudian di sini kita tambahkan lagi brambang. Ini juga cukup kita iris-iris. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi bawang. Ini bawangnya juga cukup kita iris-iris tipis kayak gini. Kemudian yang nggak boleh ketinggalan di sini biar nanti aromanya makin wangi banget. Aku mau tambahkan lagi godong salam. Ini karena besar dan lebar jadi aku belah menjadi 2 bagian. Kemudian setelah ini kita akan rebus terlebih dahulu rebungnya sampai nanti mateng. Kalau misalnya sudah mateng, ini kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Pokoknya aku tuh suka banget semenjak aku tinggal di desa itu kalau makan rebung itu enak banget karena rebungnya itu nggak ada baunya sama sekali dan rasanya itu masih krius-krius gitu Flavis. Kemudian setelah ini kita akan siapkan wajan, kemudian gongsong bawang brambangnya biarkan nanti sampai wangi dan layu. Kemudian baru kita akan masukkan cabenya, saat daun-daun salamnya kita cemplungin. Kemudian kita aduk-aduk biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kemudian baru masukkan tahu dan juga rebungnya. Kemudian kita aduk-aduk. Didongsongnya nanti belakangan ya. Kemudian kalau misalnya semua bahan dan bumbu tercampur rata, di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, nggak ketinggalan. Di sini aku mau pakai garam. Kemudian kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa juga boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kemudian gulanya boleh gula pasir ataupun gula Jawa. Setelah ini kita akan masukkan santan. Ini santannya sengaja aku nggak pakai yang kental, yang rodo encer aja biar nanti rasanya itu nggak enek ya. Kemudian ini kita akan masak lagi. Kalau sudah mendidih kecilkan apinya biar nanti bumbunya benar-benar mateng, tanek, dan bahannya juga mateng. Nah ini kita icip-icip, kalau misalnya masih kurang apa tinggal ditambahkan. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini kita cemplungin godong melinjonya. Kemudian aduk-aduk sebentar biarkan mendidih lagi, nggak usah lama-lama masaknya dan nanti pada saat disajikan tuh warnanya masih hijau, masih cantik banget Flavis. Nah kira-kira seperti ini Flavis, ini sudah mateng, rasanya ya gurih, seger, walaupun pakai santan tuh nggak enak karena tadi santannya itu nggak terlalu kental ya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini udah cocok banget, makanya pakai nasi hangat, wis nggak perlu lautan lagi karena udah ada sayurnya, udah ada tahunya, wis komplit banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.